Terlebih lagi untuk yang GUP ini, yang holder seperti ini, itu dia putarannya itu kayak ada bola di dalamnya ya. Jadi kalau kita puter, dia kayak ada kletak. Nah, seperti itu tuh, berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makin kesini admin berniat mengarahkan sepeda motor admin NMAX Neo S itu ke arah touring ya. Dan berhubung arahnya ke touring, walaupun nggak tahu kapan touringnya, ya, tapi admin sudah coba beli ya, nyicil part untuk touring. Salah satunya ini nih, phone holder yang admin beli barengan dengan Motowolf dan juga GUB P30 Pro. Jadi ya, seperti bisa kamu lihat saat ini, barangnya sudah di depan kita. Jadi admin pikir tuh sebenarnya GUB P30 Pro itu sebenarnya satu paket ya dengan Motowolf. Ternyata itu sebenarnya beda merek. Jadi Motowolf juga sebenarnya ngeluarin holder ya, phone holder. Cuman ya admin lihat di paketan penjualnya itu ya seperti ini. Buat kamu yang tertarik bisa cek di pojok kanan atas. Jadi kenapa admin pilih phone holder yang model seperti ini? Kita langsung simak saja. Untuk Motowolf ini, motorcycle parts, ini dia modelnya MDL 3509. Langsung kita buka. Seperti apa isinya sebenarnya sudah kelihatan ya. Tapi seperti apa sih unitnya sendiri, seberapa kokoh atau solidnya. Dan ini dia. Ya, memang solid ya. Harganya kalau misalkan mau beli yang hold ini apa, yang bracketnya aja ini di 30 ribuan. Memang kokoh sih. Nah, tebal, padat juga. Ini kalau dilihat kayaknya memang sampai ke dalam-dalam ya, bukan kopong di dalam ini, tapi memang beneran rigid, kokoh banget, solid. Dan ini admin pilih yang warna hitam, ada juga warna lain sepingat admin. Dan di sini ada lubang ulir ya, entah ukuran berapa tapi ada lubang ulir, ada dua, satunya lebih kecil dan satunya agak sedikit besar. Nah, kenapa admin pilih? Karena ya dia punya ulir seperti ini. Nanti mungkin suatu saat mau butuh tinggal colok aja ke dalam sini. Dan ini hanya hanya bracketnya aja ya, nggak ada baut sama sekali. Tapi ini dengan harganya 30 ribuan solid banget ini. Oke, kita beralih ke menu utama. Ini dia GUB phone holder. Sebelum kita buka, kita lihat dulu Sigbion. Ini ada spesifikasinya tapi bahasa ini ya, Mandarin. Nah, di sini ada dia phone holder, terbuat dari aluminium alloy dengan plastik. Ya, ini dia. Admin pilih yang warna black, ada juga warna black red black, titanium dan black blue. Ya, tapi mayoritas biasanya pilih warna hitam ya. Karena phone holder itu sebisa mungkin jangan menarik perhatian. Karena bisa jadi HP-nya yang lenyap nanti. Tapi ya itu kembali lagi ke selera. Jadi di dalamnya kita bakal dapat apa saja? Dapat ini. Apa ini? Oh, dapat karet nih. Buat apa nih karet? Kita akan coba lihat nanti. Kita dapat apa ini? Kayaknya dudukan ya, terbuat dari karet, dudukan sepertinya. Kita lihat. Admin pingin nunjukin ke kamu seperti apa ya, karena kebanyakan admin cari reviewnya itu yang sudah terpasang. Nah, mana tahu ada dari kamu yang pingin lihat dapatnya apa saja detailnya, maka admin buatkan video seperti ini. Oh, kita juga dapat kunci L nih. Kunci L mungkin ukuran 3 kali ya, kecil banget. Ini dia, dapat ini jepitannya itu sepertinya jepitan ya. Nah, jepitan ada dapat 2. Kemudian ada karet yang biasanya sih dipasang di sini ya. Ini sotoy admin aja karena admin juga belum pernah pasang. Oke, kita singkirin dulu. Kita dapat apa lagi di dalamnya? Ya, langsung ada kertas manual ya. Jangan ditinggalin dulu. Kita dapat apa lagi nih? Oh, quality check sih harusnya nih ya. Ya, QC check. Nah, ini dia. Dapat kertas manual bahasa Inggris sayangnya. Ya, buat kamu yang mau baca silahkan atau mungkin stop dulu. Oke, admin lanjut. Kita kembali ke menu utamanya. Ini dia phone holder GUB P30 Pro. Ini kalau kamu lihat gimana nih? Lihat secara dari video. Kalau admin pegang langsung ini kokoh banget nih. Bahannya ini ya aluminium alloy, tebel. Kemudian di bagian bawahnya ini seperti ini, ada juga seperti ini. Untuk ini bahkan ininya juga dari aluminium alloy ya. Admin kira ini plastik loh ininya, tapi ini juga aluminium alloy. Coba admin terangin. Nah, kelihatan jelas ya, karena warna hitam agak nyaru tuh. Ya, bahannya memang tebel loh, nggak nyesel sih belinya. Nah, ini dia modenya. Bahkan ini nih untuk yang quick release-nya juga aluminium alloy. Wow, mungkin plastiknya di mana nih? Kalau dicari yang plastiknya yang mana ya?
Kalau yang dicari plastik kayaknya nggak ada deh. Kalau untuk yang ini ya, untuk holdernya ini beserta ini bracketnya ini yang nanti akan dijepit ke Moto Wolf tadi, itu bahkan semuanya aluminium ya. Mungkin hanya bautnya aja yang metal biasa. Ya aluminium, full aluminium ini, nggak ada plastiknya. Sedangkan yang ya ini yang plastik ya. Jadi ini mungkin yang dianggap plastik itu. Wow. Dan di sini kalau kita buka, kita coba buka, bisa ukuran maksimal berapa? Matikan aja ya kali ya. Nah, kita matikan. Kayaknya masih bisa lebar ya, muat lah di HP besar kali. Ini quick release-nya. Ya nggak lengkap ya rasanya kalau kita nggak coba langsung ya. Langsung aja. Ya, kita mulai untuk pemasangannya sendiri. Ini tinggal kamu angkat ya. Ini sebenarnya sesuaikan saja. Mau kamu taruh di spion sebelah kiri atau kanan ya, sesuaikan saja. Tapi mayoritas kebiasaan itu biasanya ditaruh di sebelah kiri, supaya nanti yang tangan kanan pegang gas, yang kiri itu kan bisa bebas tuh mau mainin HP dan sebagainya. Tinggal diangkat bagian karet ini ke atas, karena di sini nanti ada mur. Nah itu dia murnya. Ini ukurannya mur 14 ya, jadi pakai kunci 14. Kalau admin nggak keliru, untuk yang sebelah kiri ini dia putarnya ke kanan ya, searah jarum jam. Tapi kita coba saja. Jadi kalau yang sebelah kiri ini searah jarum jam ya, sedangkan yang kanan itu berlawanan jarum jam untuk murnya ini. Jadi jangan sampai kamu putar berlawanan jarum jam. Yang kiri searah jarum jam. Nah, diputar aja searah jarum jam juga. Kita lepaskan spionnya dulu. Lihat ya, ini bagian peningginya. Nah, peninggi ini usahakan jangan gunakan kunci pas lagi. Ini dia kunci pas, tapi gunakan kunci ring. Ini sebenarnya opsional ya. Kalau kamu mau pasang nanti bracketnya di atas peninggi boleh, di bawah peninggi boleh. Tapi berhubung untuk bracketnya itu warna hitam, jadi admin akan coba pasangkan di bawah peninggi supaya serasi ya. Nah, hitam sama hitam. Tinggal kita buka saja ini. Yang ini putar berlawanan jarum jam untuk peninggi, bukan searah ya, berlawanan jarum jam. Ya, putar. Sini sudah kendur ya, sekali hentakan saja sudah kendur berlawanan jarum jam. Kemudian ambil bracketnya, ini dia. Nah, untuk arah bracket ini sesuaikan saja dengan selera kamu ya. Admin bikin satu lurus aja seperti ini. Nanti kamu setting lagi. Jadi jangan dikencangkan dulu bautnya. Jadi kamu setting dulu mau lurus seperti ini atau sedikit ke belakang boleh, atau ke depan juga boleh. Tinggal kamu atur saja sesuai dengan keinginan kamu. Ini admin tangan satu ya, jadi agak sulit. Nah, pasang peningginya seperti ini. Jadi peninggi, kemudian bracket, kemudian masukkan seperti ini, bikin satu nada, jadi hitamnya nyambung. Putar searah jarum jam. Nah, untuk sementara admin bikin dia bracketnya itu ke dalam ya, lurus seperti ini. Tapi nanti akan diubah-ubah juga lagi. Sesuaikan aja dengan selera dan keinginan kamu. Ini admin kencangkan ya, berhubung admin sambil pegang kamera jadi agak sulit. Yang intinya admin kencangkan menggunakan kunci ring ukuran 14, putar searah jarum jam. Ya, setelah dikencangkan untuk peningginya ini dan beserta bracketnya tinggal kamu atur posisinya, tinggal pasang kembali untuk spion. Spion ini putar ya, berlawanan jarum jam. Kemudian kamu atur saja ulirnya ini. Nah, atur berlawanan jarum jam, tinggal atur dan kencangkan. Ya, jadi kamu langsung ambil ya untuk bracketnya ini, bracket HP-nya ini GUB P30 Pro. Nah, ini kamu pasang dulu karetnya ini dikasih pada saat beli. Kebanyakan sih orangnya nggak pasang ya. Tapi admin lihat di buku atau di kertas manual itu ini dipasang sih sebaiknya supaya HP kamu nggak lecet ketika dipasang ke holder ini. Jadi ada beberapa patahan di sini yang bisa kamu gunakan, ada sepasang, ada 3 pasang. Nah, yang bentuk seperti oval ini, ujungnya ada oval, itu kamu ambil, lalu tempel di ujung ini nih. Nah, di ujung ini, di cekungan ini kamu tempel sebisa mungkin, serapi mungkin. Nah, seperti ini, serapi mungkin, sebisa mungkin lah ya. Lakukan hal yang sama juga di sisi satunya. Ini dia.
serapi mungkin, sebisa mungkin. Nah, sudah terpasang ini. Kemudian ambil yang bentuk kotak ini. Nah, bentuk kotak ini ambil. Yang kotak ini tempel di sini nih. Nah, di sini. Tempel di sini. Atau kalau kita lihat bagi aja kali ya, admin tempel di sini aja. Karena di bagian sini kita bisa ambil lagi yang bentuk oval tadi. Kita tempel di sini aja untuk yang kotak. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sisi lain. Bagian ini juga. Ya, sudah tertempel. Nah, yang sepasang ini kita taruh sini aja. Taruh di sini. Nah, di sini nih. Ya, serapi mungkin, sebisa mungkin ya. Satunya lagi di sini. Ya, tinggal rapikan. Ya, selesai. Jadi semua pad sudah terpasang. Jadi HP kamu setidaknya walaupun nggak pakai casing, ini mengurangi resiko untuk terjadinya lecet. Oke, sekarang kita coba ini ya. Coba pasang bagian sini. Nah, di paketnya itu kita dapat dua cincin ya, dua ring. Yang satunya itu lebih tipis. Ini dia. Satunya lagi itu lebih tebal. Karena admin menggunakan bracket dari Motowolf. Jadi admin sudah coba sesuaikan, dicek-cek. Ya, ambilnya yang tebal ini nih. Kalau misalkan bracket kamu itu tebal, ambil yang tipis seperti ini. Sesuaikan aja tinggal. Nah, untuk yang ini kan kayak bisa dipotong ya, tapi jangan dipotong. Itu supaya memudahkan kamu untuk memasang. Jangan dipotong ini. Plastik sambungan ini, jangan dipotong. Ini juga sama, jangan dipotong. Nah, kamu pasang di sini, di dalam sini. Nah, pasang. Pasin aja. Nah, tinggal kunci. Seperti ini. Kunci menggunakan baut yang dikasih nih, pakai kunci L ya. Posisi bautnya itu di atas ya. Supaya mudah nanti untuk melepas pasang. Putar dulu pakai tangan. Kalau sudah pakai kunci, tapi putar sedikit aja karena nanti kita akan pasang di bracket. Yang penting dia seperti ini nih, bisa masih digerakin. Sudah dipasang. Ya, sekarang kita akan coba pasang di bracket Motowolf-nya ya. Nah, ingat posisi untuk baut ini itu di atas supaya kita mau buka pasang, bongkar pasang tadi mudah. Kemudian juga gunakan kunci L yang sudah dikasih ini. Kalau nggak clear kunci L3 ya ini. Pasang aja seperti ini, posisikan. Nah, untuk posisinya ini sesuaikan dengan keinginan kamu ya. Masukin. Nah, muat. Nah, untuk posisi ini ya, ini sesuai dengan preferensi kamu ya. Mau segini atau agak mendongak itu ya, ini tergantung dari selera kamu ya. Admin nggak bisa ini nentuin yang ini. Yang penting pemasangannya itu di tengah-tengah atau agak ke dalam juga nggak apa-apa seperti ini. Jangan sampai di pinggir jurang seperti ini nih. Ini khawatir lepas, mudah dirampas dan segala macamnya. Jadi minimal di tengah ditaruh. Jadi posisikan. Kalau admin misalkan ya agak mendongak seperti ini, tinggal kamu putar bautnya searah jarum jam, kencangkan ya. Oh ya, sampai kelupaan admin ya. Ini ada karet ini, admin lepas lagi bracketnya. Karet ini, karena admin secara pribadi nggak menggunakannya ya. Tapi kalau kamu mau gunakan seperti ini cara menggunakannya. Ini kan ada lubang nih, ada lubang bulat di tengah, kemudian ada kayak lubang kisi-kisi. Ini kamu masukin ke dalam sini, masukin. Memang nggak muat, tapi ini karet ya. Jadi kita atur saja ini posisi tulisan GUB-nya ke belakang ya. Nah, kamu masukkan ini tinggal dimasukkan aja karet kan elastis. Nah, dipasukin seperti ini. Pasang lagi. Kalau admin pribadi nggak gunainnya ya karena terlalu rempong untuk dipasang. Tapi ya buat kamu yang mau pakai, admin tunjukkan aja. Nah, tinggal diatur untuk di arahnya ini. Kalau admin agak mendongak, tinggal dikencangkan. Putar searah jarum jam untuk mengencangkan. Pastikan kenceng ya, benar-benar kenceng. Nah, kalau sudah agak seret, diputernya ini, pindah ke yang kecilnya ini. Tinggal putar seperti ini. Nah, putar kencang. Ya, kalau sudah terpasang seperti ini, sudah kenceng ya. Pastikan kenceng, jangan sampai longgar.
khawatir jatuh dan disambar orang. Ini kencengin lagi, nggak apa-apa, kenceng, yang penting jangan sampai kuat banget nanti pecah lagi. Nah ini sudah kenceng ya. Sekarang kamu tinggal masukkan HP-nya ke dalam sini. Nah ini tinggal kamu atur saja untuk ini. Tinggal atur, ini putar ke arah jarum jam. Untuk putaran ini, itu dia akan mengecil. Kalau berlawanan jarum jam dia melebar. Sesuaikan saja, masukkan dulu HP-nya seperti ini. Lalu bagian pengunci yang bagian sini itu dikunci dulu ya. Nah nih, putaran ini, moga aja kelihatan karena cuma satu angle. Ini pastikan dikunci dulu. Nah ini dia admin ambil pakai handheld aja ya. Ini kunciannya posisikan terkunci, bukan yang seperti ini, tapi dikunci dulu ke dalam, kemudian taruh HP-nya di sini. Nah, tinggal atur-atur aja, tinggal putar searah jarum jam untuk mengencangkan sampai kenceng ya. Nah, sampai kenceng. Kalau sudah, nah untuk bagian yang ini, karet ini bisa kamu ini tarik ke atas, karetnya ini masukkan ke sini. Sama sisi lainnya juga seperti ini. Nah, jadi dia benar-benar lebih kenceng. Kalau mau pasang bawah juga bisa seperti ini, tapi kayaknya nggak usah lah ya, cukup bagian atas aja. Nah, bagian atas. Jadi dia benar-benar kenceng. Cuman itu tadi, kalau pakai karet ini, fitur quick release-nya jadi nggak kepake. Karena ya harus lepas karet dulu. Tapi kalau mau lebih kenceng di perjalanan atau mungkin jalan bebatuan, pasang karet seperti ini lebih recommended ya. Tapi kalau untuk penggunaan harian, ini kayaknya karetnya malah mengganggu. Nah, kalau misalkan mau cepet dilepasin, salah satu keuntungan atau kelebihan dari yang versi Pro itu adalah quick release ini. Nah, di posisi ini dia kenceng ya. Nah, kenceng, untuk jatuh tuh sulit. Tapi kalau mau dibuka secara cepat, itu tinggal lepas aja quick release-nya ini. Tarik keluar. Nah, HP langsung bisa dipasang. Kalau mau dipasang lagi, nah kalau dipasang lagi ini yang admin temuin, entahlah ini mungkin unit admin saja atau kamu juga sama. Ini mau dipasang lagi quick release-nya itu kadang berhasil, kadang enggak. Maksudnya gimana, Min? Jadi bagian quick release-nya itu kadang bisa dioperasikan satu tangan, kadang harus dua tangan ya, karena ini kayak meleot-leot bagian ini. Entahlah, kalau sekarang kayaknya bisa nih satu tangan. Kayaknya bisa ya, atau agak keras, agak maksa seperti itu tuh. Atau memang hanya bisa untuk dibuka saja. Admin pikirnya itu quick release ini tuh pasangnya juga ini mudah, tapi ternyata lihat aja nih, admin tangan satu ya, kayaknya harus tangan dua. Nah, untuk bisa itu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya mau dipasang lagi supaya HP-nya nggak kenapa-kenapa, retak layar dan segala macam, mau nggak mau kita ini setting ulang. Nah, setting ulang seperti ini. Pasang lagi quick release-nya, baru kunci. Jadi quick release ini sesuai dengan namanya, quick release, melepas cepat. Jadi ya fungsinya lebih kepada untuk melepas saja. Lepas langsung bisa diambil. Jadi kalau mau pasang lagi ya kendorin dulu, kemudian pasang kuncinya ke depan baru kunci. Atau mungkin unit admin saja yang dapatnya seperti ini ya. Mungkin unit lain nggak ada masalah, tapi unit admin yang yakin dapatnya seperti ini harus di setel ulang ketika ingin memasukkan HP. Dan ini bisa kamu ubah orientasinya dari portrait seperti ini menjadi landscape, tinggal diputar aja. Nah, diputar seperti ini dia sudah bisa landscape ya. Cuman memang untuk yang GUB P30 Pro ini, yang versi Pro atau yang versi standarnya juga ya, dia nggak bisa digerakin kayak lengan ya. Jadi posisinya kalau kamu mau lebih mendongak atau lebih menunduk, mau nggak mau itu harus melakukan penyetelan di bagian baut ini. Kelebihan kekurangan ya silakan kamu nilai ya. Jadi memang sedari awal untuk orientasi atau dia dongak atau nunduk atau selurusan dengan kita itu harus dari awal sudah disetting. Kemudian juga kalau kamu menggunakan bracket yang seperti admin, yang modelnya itu nempelnya di ini ya, nempelnya di spion kiri, sehingga posisi HP itu nggak bener-bener lurus. Nggak bener-bener lurus gimana Min maksudnya? Jadi agak ini ya, agak miring. Kalau kamu perhatikan di posisi lurus ini dia agak miring ke kiri. Sebenarnya di awal-awal aja kitanya itu ngelihat kayak enggak simetris ya, karena agak miring ke kiri. Tapi kalau di perjalanan sudah enggak keperhatian lagi. Memang ini kekurangan dari menggunakan bracket yang
posisinya ada di spion. Dia kayak lebih mendongak untuk bracketnya itu ke atas seperti ini. Jadi ketika dipasang ke holder, bracket ke yang holder ini ke bracket, dianya itu nggak bisa lurus untuk HP-nya. Terlebih lagi untuk yang GUP ini, yang holder seperti ini, itu dia putarannya itu kayak ada bola di dalamnya ya. Jadi kalau kita puter, dia kayak ada kletak. Nah seperti itu tuh, berhenti. Putar lagi, kletak. Nah seperti itu. Jadi kalau mau dapet yang lurus, bener-bener lurus, itu nggak dapet di sumbunya. Jadi kalau misalkan mau lurus nih, admin lurusin banget. Nah seperti ini. Nah nggak dapet tuh. Dapet kalau diusahakan, tapi kalau misalkan di jalan kan ya nggak rata ya jalannya. Ini pasti bakal balik lagi ke sini atau ke sini. Nah kira-kira seperti itu. Jadi memang kelemahan dari bracket yang model ditempel di spion ini, dia nggak bisa lurus. Untuk orang yang OCD yang sedikit, yang harus fraksionis ya lurus, itu keganggu mungkin. Solusinya ya pergunakan bracket yang panjang, yang dia nyambung ke spion satunya, jadi memanjang seperti ini. Sayangnya admin secara pribadi kurang suka bracket yang panjang melintang seperti ini, karena itu tadi fungsi dari bracket ya lebih kepada kepake di HP ya, kecuali kalau kamu memang memposisikannya itu pingin di ini ya, di taruh barang mungkin di tengah, mungkin kali suka. Tapi kalau admin pribadi naruh barang juga bukan di tengah sini, tapi ada tempatnya di sana tuh, tempat gantungan barang ada di situ. Jadi ya admin tetap pilih yang model nempel di spion, tapi kelemahannya tadi ya itu tadi, HP nggak lurus. Untuk di awal saja rasa nggak nyaman, tapi lama-kelamaan biasa kok di jalan juga. Yang penting pengoperasiannya kan. Tapi buat orang yang OCD tadi, itu dia, karena nggak lurus tadi kayak mengganggu ya. Nah kira-kira seperti itu. Ya secara umum ini recommended ya untuk bracket HP ini admin sudah gunakan selama perjalanan, tapi nanti admin akan coba review lebih jauh lagi ya. Ini hanya sekedar review singkat dan tata cara pemasangannya dan penggunaan singkat. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau menurut admin secara umum ini recommended ya, bahannya juga kokoh, kemudian tebal, ya enak lah untuk digunakan. Kemudian juga untuk ini pendukung-pendukungnya ini juga ada. Ya sayang banget kalau dilewatkan buat kamu mungkin yang suka ngojol atau touring. Ini bracket HP ini sangat recommended ya. Ada juga quick release-nya, walaupun dengan tadi minusnya itu harus disetting ulang ketika ingin memasukkan HP atau unit admin aja yang seperti itu. Harganya bisa dibilang terjangkau ya. Jadi buat kami yang tertarik bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Nggak mau yang pro, ada juga versi yang non pro P30 aja tanpa quick release. Ini aja yang kelebihannya quick release ya. Tapi untuk bahan sih admin belum cek ya, yang versi biasa itu plastik atau aluminium. Karena yang ini sudah aluminium, sudah CNC pula, sudah pemotongannya itu. Ya semoga bermanfaat untuk video ini. Silahkan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.